Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfadna bil islami qa'imin wahfadna bil islami qa'idin wahfadna bil islami raqidin waj'alna wa iyyahum minal aminina ar-rahimin ya akramal akramin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'allamul ghuyub. Para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan membahas bab tentang mashul khuffain. Mashul khuffain yaitu mengusap dua penutup kaki, bukan sepatu tapi penutup kaki. Karena khuf di dalam makna ini adalah apa-apa yang menutupi kaki hingga mata kaki dan tidak harus sepatu. Sebelum kita bahas tentang mashul khuffain, kami perlu menyampaikan kepada para hadirin sekalian, di dalam ayat jika perbedaan titik baca akan memunculkan perbedaan hukum. Saya tadi membacakan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kamu berdiri untuk mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka sebelumnya kamu harus basuh wajah-wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian rambut kepalamu, wa arjulakum atau wa arjulikum, wa arjulakum atau wa arjulikum. Membeda wa arjulakum itu berarti mencuci kaki, membaca wa arjulikum itu berarti mengusap kaki, membasuh atau mengusap. Membasuh atau mengusap kaki. Kita pakai yang pertama, wa arjulakum, itu berarti membasuh. Membasuh. Apa maknanya membasuh? Itu berarti membasahi full. Sedangkan ada sebagian yang membaca dengan wa arjulikum. Bapak dan Ibu, kenapa ada perbedaan bacaan ini menentukan hukum? Karena orang yang membaca dengan nasab, wa arjulakum, nasab namanya. Nasab itu harokat fathah. Maka dia mengikutkan hukum bacaannya dengan perintah faghsilu.
cucilah atau basuhlah. Dan ketika pakai kata wa arjulakum ilal ka'bain, maka seluruh lapisan kaki sampai mata kaki harus basah. Makanya ada hadis yang kemarin kita sampaikan, Rasulullah mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka orang yang di belakang mata kakinya tidak basah oleh air wudhu akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu menunjukkan pendapat yang lebih dikuatkan adalah wa arjulakum, karena wa arjulakum harus dicuci, harus dibasuh keseluruhan, harus basah full. Tapi kalau membacanya wa arjulikum, dari mana mereka menemukan wa arjulikum? Karena ada kata-kata wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Itu diikutkan dengan kata-kata wamsahu. Al-mashu itu cukup diusap. Makanya kalau kepala karena kata-katanya wamsahu bi ru'usikum dan usaplah sebagian kepala, ini adalah adil, sehingga kita nggak perlu membasahi di bawah keran. Betul atau tidak? Karena yang wajib hanya sebagian Bapak dan Ibu, tidak keseluruhan. Sehingga kalaulah kita pakai pendapat jumhur ulama, jumhur fuqaha yang berpendapatnya adalah mengusap sepenuhnya, kita ambil air, kemudian kita hempaskan sedikit dan kita arahkan dari depan sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan dan mengusap telinga. Walaupun kita berusaha mengusap seluruhnya, potensinya ada yang kelewat atau tidak? Ada yang kelewat. Maka ayat ini wamsahu bi ru'usikum adil. Walaupun ada yang terlewat sudah sah. Kalau tidak pakai bi, kalau tidak ada kata-kata ba kecil itu loh. Di dalam bahasa Arab itu satu huruf memengaruhi hukum. Wamsahu bi ru'usikum gini. Ba ini loh. Hanya kata-kata ba, bi ini menandakan litab'id, hanya sebagian saja. Jadi yang wajib hanya sebagian. Sehingga saudara-saudara kita yang pakai mazhab Syafi'i wudunya hanya, betul atau tidak? Sedikit, itu sudah kena sedikit saja, walaupun sehelai rambut sah. Karena ada kata-kata bi, enak sekali kan kita. Adil Islam itu, tidak perlu dipersulit. Maka kalau tidak ada kata-kata wamsahu ru'usakum, nggak ada kata-kata bi, dan usaplah kepalamu, walaupun harus diusap, tapi kepala itu tidak ada kata-kata bi, harus seluruhnya kudu detil. Ya. Nah, kita kembali. Sedangkan kaki itu adalah kata setelahnya. Maka ada yang mengembalikan bahwa kaki itu hukumnya ikut kepala sebagian saja. Ada yang kaki hukumnya kepada hukum umum. Faksilu, cucilah dengan full. Tetapi jumhur berpendapat pakai wa arjulakum, sehingga harus basah full. Karena ada hadis tadi, kalau ada bagian di bawah mata kakinya tidak basah, maka dia masuk neraka. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Tetapi kata-kata bi di sini, kalau dikatakan wa arjulikum, hanya membasuh sebagian, mengusap sebagian, maka dia harus tidak basah full. Sehingga dalam pendapat ini dihukumi pendapat yang nyeleneh. Dalam bahasa Arab ada istilah Bapak dan Ibu namanya syadz. Syadz itu ada pendapat tapi dia nyeleneh. Kalau udah nyeleneh, kira-kira di budaya kita, nek wonten sing nyeleneh ngoten niku dilakukan atau dibiarkan saja? Biarkan saja. Itu memang pendapat, tapi dia nyeleneh, maka justru karena nyelenehnya tidak boleh atau tidak bisa dikerjakan. Nah, kita kembali. Kenapa harus memahami ini untuk membahas mashul khuffain? Maka mashul khuffain atau mengusap dua alas kaki ini adalah bagian dari takhsis atau rukhsah. Takhsis itu hukum khusus, rukhsah itu yang meringankan. Jadi tidak dihukumi dengan hukum global ini. Ini hukum asalnya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, harus sempurna, basah full. Ini hukum aslinya. Tetapi dalam kondisi tertentu nanti Bapak dan Ibu boleh tidak mencuci kaki ketika wudhu. Cukup mengusap
alas kakinya, mau sepatu, mau kaos kaki yang tebal, atau mau pelapis kaki di tempat-tempat yang musim dinginnya sampai minus-minus itu ada pelapis kaki, itu boleh. Itu semuanya boleh. Kita bacakan hadisnya. An Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini adalah salah seorang sahabat yang pada akhirnya nanti dia menjadi penyertanya Muawiyah bin Abi Sufyan. An Al-Mughirah bin Syu'bah qala, dia mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah membersamai Kanjeng Nabi fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Di dalam hadis yang dikuatkan ini, perjalanannya adalah perjalanan menuju perang Tabuk. Tabuk itu dari kota Madinah naik ke atas hampir 700 kilo. Jauh. Dan posisinya perang Tabuk ini terjadi ketika paceklik melanda Madinah, sehingga satu kuda atau satu ekor onta biasanya dikendarai satu orang. Khusus di perang Tabuk, satu onta itu dikendarai bergantian 4-5 orang. Karena memang kondisinya paceklik, sulit, susah. Makanya nama lain dari perang Tabuk adalah Jaisul Usrah, pasukan yang dalam kondisi darurat tapi perang. Nah, Al-Mughirah bin Syu'bah menyertai Kanjeng Nabi di perang Tabuk ini. Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi, maka aku pengin melayani Kanjeng Nabi dengan melepaskan alas kaki kedua Kanjeng Nabi, kedua kaki Kanjeng Nabi. Faqala, maka Kanjeng Nabi mengatakan da'huma, biarkan keduanya, jangan kamu lepas. Maksudnya nopo? Al-Mughirah bin Syu'bah ini pengen berkhidmat Bapak Ibu, pengen melayani Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi ada di dekatnya. Maka ketika datang waktu untuk berwudu untuk melaksanakan sholat, pengennya Mughirah bin Syu'bah itu melepaskan sepatunya Kanjeng Nabi, begitu, berkhidmat. Tapi Rasulullah mengatakan kepada dia, da'huma, biarkan keduanya, jangan kamu cabut, jangan kamu tarik. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena tadi aku memasukkan kedua kakiku ke sepatu ini dalam posisi aku sudah bersuci, sudah dalam kondisi berwudu. Famasaha alaihima, maka ketika batal tinggal mengusap. Baik. Hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nomor 1 hikmahnya jawazu mashul khuffaini, diperbolehkan mengusap alas kaki ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, dingin yang sangat dingin yang sangat berat, sangat kuat, kemudian hal-hal yang lain, atau di dalam safar nek ngelepas dan pakai alas kaki itu terasa menyulitkan atau malah mendatangkan madharat, maka boleh dia mengusap di atas alas kakinya, di atas, bukan di bawah. Makanya untuk mashul khuf, Ali bin Abi Thalib punya perkataan yang menarik. Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau kanat dinu birra'yi, kalau agama ini berdasarkan akal pikiran manusia, lakana asfalal huffi aula bil mashi min a'lahu, maka seharusnya lapisan bawah sepatu lebih layak diusap daripada lapisan atasnya. Tapi sayangnya agama itu tidak dengan akal kita. Agama itu sesuai dengan hikmatullah, sesuai dengan hikmahnya Allah. Kenapa Bapak dan Ibu? Kalau mengusap sepatu itu yang diusap, kalau pakai akal harusnya yang bagian telapak, betul kan? Karena yang telapaknya yang kena banyak kotoran, banyak hal, harusnya itu yang diusap. Tetapi tolong dicatat, secara akal memang begitu, harusnya itu yang diusap. Tetapi ternyata kalau yang harus diusap adalah yang bagian bawah, kira-kira tangannya kotor atau tidak? Ya enggak? Indah Islam itu. Kalau logikanya harusnya yang diusap yang bawah, karena yang kotor yang bawah. Tetapi kalau pakai logika itu, nanti tangannya jadi yang kotor, sehingga harus cuci-cuci lagi. Kenapa boleh masul khuf? Karena kondisi dingin sekali. Dia tidak tahan untuk mencuci kakinya. Kaki itu adalah organ tubuh yang kalau untuk urusan dingin dia lebih peka. Jenengan kalau kedinginan, yang ditutup pertama tangannya atau kakinya?
kaki. Karena dia lebih sensitif. Syaraf-syaraf di bawah ini. Makanya posisinya dia tidak perlu nyentuh air. Lah ini dibolehkan tidak nyentuh air, malah diusap yang bawah tangannya kotor, nyentuh lagi kan? Berat lagi kan? Makanya untuk mashul khuf, Bapak dan Ibu, itu diusap bagian atas. Saya akan contohkan fikihnya ya, aplikasinya. Kalaulah ini saya sudah pakai alas kaki Bapak dan Ibu, bukan harus sepatu. Sepatu boleh, kaos kaki yang tebal boleh, atau penutup kaki dari bahan kulit yang menutup bagian dari kaki, itu alas-alas kakinya di musim dingin itu boleh. Semuanya boleh. Dan itu ketika mengusap, caranya adalah tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Searah dengan jarum jam. Depan, belakang. Yang depan putar ke kanan, yang belakang putar ke kiri. Sekali. Sekali saja. Lihat. Ini di depan, ini di belakang. Yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Jadi yang kanan itu arahnya ke belakang dari jalur kanan, yang kiri ke depan dari jalur kiri. Sekali saja. Dah. Selesai. Tidak perlu. Enggak. Jadi cuman diletakkan yang kanan di depan, yang kiri di belakang, kemudian diputar. Selesai, satu kali saja. Satu kali saja. Taib. Kita kembali. Bapak dan Ibu, gimana kalau kaos kakinya tipis? Gimana kalau kaos kakinya tipis? Kaos kaki yang tipis, yang tanda kutip, kalau boleh kita katakan agak nerawang, nggak boleh. Syaratnya kalau dia mashul khufnya pakai kaos kaki, khufnya atau alas kakinya itu adalah kaos kaki, haruslah kaos kaki yang sangat tebal, sehingga saking tebalnya tanda kutip tidak ada rongga-rongga udara yang masuk. Kenapa? Karena fungsinya betul-betul untuk melindungi dari cuaca yang ekstrim. Tapi kalau kemudian pakai sepatu gimana? Boleh, tetapi dengan catatan sepatunya menutupi batasnya, mau kaos kaki atau sepatu atau kulit yang pelapis itu. Batasannya adalah semuanya harus menutupi mata kaki. Jadi kalau dia pakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki, boleh nggak mashul khuf? Boleh atau tidak? Dilihat dulu apakah kaos kakinya tebal dan menutupi mata kaki atau tidak. Kalau dia pakai kaos kaki yang cukup tebal dan menutupi di atas mata kaki, kemudian sepatu lapisan luarnya itu ternyata tidak menutupi mata kaki, di poin ini masih boleh mashul khuf walaupun pakai sepatu yang di bawah mata kaki, selama mata kakinya sudah terlindungi dan tertutup dengan lapisan yang dalam kaos kaki yang tebal itu tadi. Tapi kalau kaos kakinya tipis, nggak nutupi mata kaki, plus sepatunya juga tidak menutupi mata kaki, nggak boleh. Bisa dipahami ya? Syarat-syaratnya ya, tebal dan menutupi mata kaki. Sudah. Yang kedua, durasi tempo masa boleh mashul khuf itu ada dua. Satu bagi seorang yang mukim, durasinya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Bagi musafir berapa? Bagi musafir 3 hari 3 malam. Kapan mulai penghitungan? Nah ini yang menarik. Kapan mulai dihitung? Mulai dihitung adalah dimulai ketika setelah dia memasukkan kedua kakinya dalam kondisi dia sudah berwudu. Jadi mashul khuf itu dimulai dalam kondisi kita sudah berwudu, baru memasukkan kaki ke alas kakinya, baru dimulai hitungannya. Contoh, saya wudu sebelum sholat Isya. Wudunya sempurna dulu. Wudunya sempurna sampai kakinya dulu. Baru setelah itu, kemudian saya menggunakan alas kaki, mau kaos kaki, mau sepatu, mau apapun, itu kita jadikan khuf. Maka hitungannya dimulai dari situ. Berarti hitungannya dimulai dari sholat Isya.
Maka ketika dia sudah memasukkan dalam posisi tohir, suci, dalam posisi dia memiliki wudhu, maka dimulai hitungan. Di saat dia sudah masukkan dalam kondisi tohir itu untuk sholat isya, misalkan tiba-tiba untuk sebelum subuh dia batal karena tidur ya. Tidur lelap niku batal Bapak dan Ibu. Tidur lelap. Lelap loh ya. Pules, senden batal. Batal Pak, karena senden itu lelap. Yang enggak batal kalau jenengan malah tidak senden dan mangluk-mangluk. Mandok-mandok. Ya, bergoyang-goyang itu tidak batal. Karena itu masih dikatakan naumun yasir. Tapi kalau sudah nyandar sama berbaring sama atau tidak? Lain posisinya, nyenyaknya Bu. Nyandar sama berbaring, nyenyaknya sama atau tidak? Nek jenengan sudah nyandar sudah bisa bermimpi. Kalau jenengan tidak bersandar tidak akan mungkin bisa bermimpi. Kenapa? Justru mimpi itu muncul ketika jiwa terrileks, lelap. Kalau tidurnya tidak ada sandaran, maka dia terkantuk-kantuk, itu tidak batal. Tetapi dalam kondisi duduk bisa batal atau tidak wudunya? Bisa, selama duduknya menyangga. Kalau duduknya ada sanggaan, dia disangga, terutama kepalanya disangga dan tidur, batal. Karena dia sudah lelap. Contoh, dia tidur dalam kondisi bersila, begini, dia masih terkantuk-kantuk ini namanya. Tetapi ketika dia bersila, kemudian dia sandarkan, Pak, ada tumpuannya. Sebagian menghukumi batal. Kenapa? Karena tumpuan itu membuat lelap. Betul atau tidak? Padahal kita golek posisi enak kan begitu kan? Termasuk bapak-bapak nih kritiknya. Biasanya kalau masuk masjid nyari yang depan atau nyari yang nyender? Gimana? Ya, sebentar. Nyandar itu menghadirkan potensi batal. Maka kalau batal, nah kita kembali. Kita sudah pakai khuf ini ya. Kita sudah berwudu sempurna sampai kakinya dibasuh. Kita sudah keluar dari khilaf yang ini ya. Sudah dicuci, sudah basah gitu kan. Kemudian kita menggunakan khuf, maka dimulai hitungan. Sehingga kemudian dia tidur tetap pakai sepatu atau tetap pakai kaos kaki yang tebal itu tadi. Maka ketika bangun subuh, dimulai hitungan masul khufnya. Maka ketika bangun subuh itu dia berwudunya ketika sampai di kaki boleh diusap. Dengan hukum tadi. Boleh diusap. Tetapi kebolehannya hanya 1 kali 24 jam kalau mukim. Sehingga kalau sampai isya nanti, jadi sudah isya, kemudian ketemu subuh, ketemu zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, baru untuk isya berikutnya dia harus wudu sempurna lagi. Kalau batal. Ya. Kenapa? Toleransinya hanya 1 kali 24 jam untuk mukim. Boleh Bapak dan Ibu, mukim itu boleh, nggak harus di padang pasir. Di sini kalau penjenengan agak meriang, nopo musim bediding, tahu nggih? Musim bediding itu boleh. Tetapi dengan catatan khuf yang jenengan pakai harus dipastikan tebal dan menutupi mata kaki. Ketika khufnya, dia misalkan wudhu untuk salat subuhnya pakai khuf, sudah ya, sah. Tetapi duha itu dilepas, sudah gugur. Iya, setelah dilepas gugur, itu nggak boleh dilepas. Dalam rentang masa itu nggak boleh dilepas. Sekali dilepas, gugur. Maka kalau sudah dilepas, diulangi lagi. Wudhu dulu sempurna, baru memakai khuf. Memakai khuf itu untuk wudhu di berikutnya, bukan ketika awal. Awal harus sempurna dulu. Kalau musafir berapa? Musafir 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam silahkan dihitung dari awal. Maka biasanya nuwun sewu nggih, kalau kita Bapak dan Ibu pernah mengalami naik gunung misalkan, itu boleh pakai hadis masul khuf boleh. Dia sebelum pakai sepatu di awal mau berangkat naik gunung, dia wudu dulu sempurna, kemudian dia pakai sepatu, masa lama itu nanti dia boleh mashul khuffain. Gimana Bapak Ibu? Praktek nggak kita? Gimana hukumnya sholat pakai alas kaki? Kan masuk ke hukum itu. Gimana hukumnya sholat pakai alas kaki? Di budaya kita tidak ada Bapak Ibu. Karena sekarang pakai karpet dan pakai lantai keramik. Zaman dulu pada masjidnya Rasulullah SAW, Masjidun Nabawi itu beralaskan pasir.
beratapkan pelepah kurma. Maka di situ ada yang sholat pakai sepatu, ada yang sholat pakai sandal, ada yang sholat tidak pakai alas kaki. Abdullah ibnu Umar pernah menyontohkan berangkat dari rumahnya tidak menggunakan alas kaki dengan alasan aku pengen mencontoh Rasulullah karena Rasulullah pernah keluar dari rumahnya menuju tempat sholat di Masjid Nabawi tidak pakai alas kaki. Bedanya rumah Rasulullah gandeng sama masjid. Bagaimana dengan rumahnya Abdullah ibnu Umar? Rumah Abdullah ibnu Umar ada jarak. Tetapi tolong dicatat, hukum fikihnya berlaku karena kalaulah dari rumahnya Abdullah ibnu Umar sampai di masjid yang dia berjalan tanpa alas kaki itu di sana ada kotoran hewan, maka dipastikan di Madinah hanya ada kotoran hewan yang halal dimakan. Kotoran hewan yang halal dimakan itu kotor tapi tidak najis. Selama dia hewan yang halal dimakan. Hukumnya kotor tapi tidak najis. Sehingga kalau sudah kering ya sudah nggak ada masalah. Kotor itu ketika masih basah. Sehingga potensi ini dari peristiwa ini banyak yang lebih menguatkan hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Tapi kotor. Namanya kotoran. Rodilah itu kotoran, tapi nggak serta-merta kalau kotoran itu mesti najis, tidak. Kalau najis mesti kotor, tapi kalau kotor belum tentu najis. Maka pada masa itu Abdullah bin Umar pernah mencontohkan sholat tidak pakai alas kaki, tetapi ada yang sholat pakai sendal, ada yang sholat pakai sepatu terompah. Panjenengan pernah tahu terompahnya orang-orang padang pasir? Yang kadang dalam pikiran kita terompahnya orang padang pasir itu bagian atasnya, bagian depannya itu ada celengkuik gitu. Lancip. Abu Nawas lah, kayak Pak Joko bilang Abu Nawas. Ya, ada yang pakai sepatu itu karena betul-betul di padang pasir itu untuk melindungi kaki dari debu pasir. Bapak dan Ibu pangapunten, debu pasir yang kecil itu akan menjadi halangan orang yang mendaki di ketinggian. Kenapa? Ketika dia masuk di sela-sela jari itu akan menjadi efek yang kalau itu kemudian infeksius itu harus diamputasi. Jangan pernah berpikir kalau debu kecil itu nggak ada masalah besar di titik tertentu nanti. Maka di padang pasir mereka pakai alas kaki yang betul-betul melindungi kakinya dari debu-debu itu. Maka boleh. Sehingga kalaulah ada di antara kita yang berpendapat bahwa sholat pakai alas kaki boleh atau tidak, harus ditanya sholatnya di mana dulu. Jangan bilang boleh, di Masjid As-Salam ya dipukuli sama orang-orang. Masaknya masa nggoro wis ngepel gitu. Tapi kalau sholatnya tiba-tiba kita misalkan ketika sedang ada sholat istisqa misalkan, boleh Pak. Sholat di lapangan, sholat di tanah lapang, sholat istisqa misalkan, boleh pakai alas kaki. Terus kemarin waktu kami mengawal jamaah umroh Bapak dan Ibu, itu di sana derajat suhunya 45, panas sekali. Itu kalau kita nggak dapat tempat yang teduh, itu nggak mungkin kaki kita kuat, itu nggak mungkin. Maka ya sandalan ya sandalnya dipakai. Karena kalau nggak pakai sandal nggak kuat ini malah kaki kita ini. Kecuali kita pakai alas. Kalau alas yang saya bawa bukan sajadah yang agak tebal, saya seringnya cuma bawa surban. Surban itu tembus Pak, panas masih. Surban itu sebagai alas kaki itu masih panas, masih tembus karena memang panas sekali 45. Maka nasnya berlaku, maka disitulah kebolehan memakai alas kaki disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Hari ini masih ada sebagian para ulama-ul hadis, ulama-ulama ahli hadis dari negeri Yaman yang sampai hari ini mengatakan sholat itu pakai alas kaki. Masih ada Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mereka mempertahankan bahwa masjidnya tidak di keramik. Masjidnya tidak di keramik. Masih kalau toh lantainya lantai kasar, boleh. Makanya urusan hukum tolong jangan dipukul baku, pukul rata, pukul kaku sebatas dengan pemahaman kita. Jangan. Mari kita lihat dengan skala yang lebih luas. Kalau kemudian saya mengambil contoh kepada panjenengan, saya sedang di hutan, ekspedisi di gunung misalkan, kemudian saya sholat dengan pakaian yang saya pakai, dengan sepatu yang saya pakai, kemudian saya langsung sholat, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Selama pakaiannya suci dari najis, nggak ada masalah. Kotor itu bukan najis. Boleh nggak sholat pakai pakaian kotor? Ada nggak syarat pakaian harus bersih? Ada nggak? Nggak ada. Syaratnya hanya suci dari najis, bukan harus bersih.
Maka kalau memang dalam keadaan darurat, dalam ekspedisi di tempat-tempat tertentu, pernah nggak melihat ngapunten nggih, piantun-piantun yang jadi buruh di sawah yang kemudian tiba-tiba waktu sholat langsung menggelar sajadah, langsung sholat dengan pakaian yang mereka pakai. Pernah lihat atau tidak? Pernah lihat kan? Ibu-ibu yang kadang jadi buruh tanam atau yang jadi buruh panen itu yang kemudian tiba-tiba, atau bapak-bapaknya yang kemudian langsung menghamparkan alas sholatnya, sajadahnya, kemudian dia langsung sholat apa adanya. Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Itu sah, Bapak. Kita bicara sahnya sah, kenapa? Karena kondisi mereka seperti itu. Jangan dihukumi apa ora duwe klambi liya. Mereka mungkin ribet, mereka masih ingat kepada Allah. Mending daripada kita yang normal-normal kadang sholatnya, iya kan? Standar hukumnya yang dipakai standar hukum Allah dan Rasulnya, bukan standar pandangan kita baik dan tidak baiknya. Karena kadang baiknya kita belum tentu tepat. Baik yang dimaksud adalah baik yang sesuai dengan sunnah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hukum seputar mengusap khuf, dan ini boleh dipraktekkan ketika panjenengan di rumah dalam kondisi misalkan agak nggak enak badan, boleh. Pakai kaos kaki yang tebal, lapis 2 atau lapis 3 boleh. Jadi kalau akhirnya di sini ada sholat yang tiba-tiba ada orang sholat di Masjid As-Salam pakai kaos kaki, silahkan. Bahkan setahu saya, wallahu a'lam bishawab, masjid-masjid di Turki, di Istanbul itu nggak boleh masuk masjid kecuali pakai kaos kaki. Betul Pak Joko? Betul, berarti pernah. Ini ngurajak-ajak gitu kan. Jadi kalau di Istanbul itu harus pakai kaos kaki Bapak Ibu. Kenapa? Karena karpetnya tebal-tebal. Iya, karpetnya tebal-tebal untuk menjaga karpetnya. Tapi memang betul, harus pakai kaos kaki. Jangan nggak pakai kaos kaki. Saya pertama kali sampai di sana nggak pakai kaos kaki. Kenapa? Karena saya pengen menikmati dingin begitu. Nggak boleh masuk. Harus pakai kaos kaki. Biar lebih bersih, terjaga. Baik. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu di sini sampai di sini? Karena hadisnya pendek, ini sudah cukup di ahkam fikihnya. Kita harus masuk ke hadis yang lain kalau tidak. Monggo, yang mau ditanyakan Mas Khuf, silakan Pak. Duh, kok malah bab sholat? Mas Khuf Pak. Monggo, silakan. Saya umpamanya waktu sholat itu sholat zuhur, berdirikan, terus sholat baca zuhur. Oke. Tahu-tahu separuh itu udah antaranya asar, itu gimana? Sebentar. Jenengan pertanyaannya kok menarik sekali. Beliau sholat zuhur, kemudian wiridan, baru setelah wiridan baru sholat ba'diyah, baru dapat separuh sudah adzan asar. Gimana? Pak, saya nanya. Sebentar. Ba'diyah dan qobliyah itu ada satu kata yang tidak boleh dilepas, yaitu rawatib. Ba'diyah dan qobliyah rawatib itu adalah yang mengiringi sholat fardu. Mengiringi itu berjeda atau langsung? Mengiringi itu berjeda atau langsung? Langsung, tidak boleh berjeda. Qobliyah itu terikat waktu antara azan dan iqamah. Itu qobliyah. Makanya orang yang datang ke masjid sudah iqamah itu sudah nggak ada qobliyah. Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis, idza uqimatis shalah, kalau iqamat salat fardu sudah dikumandangkan, fala sholata illal maktubah, maka tidak ada salat lain kecuali salat fardu. Itu pun orang yang sedang salat sunnah. Kalau kita bicara konteks ini, orang yang sedang sholat sunnah, kemudian ada iqamah, dilihat, para ulama memberikan ruang. Kalau dia belum selesai rukuk rakaat kedua, dibatalkan. Langsung dibatalkan. Kenapa? Semoga Allah sudah mencatat pahala sampai di titik mana dia batalkan. Tetapi kalau dia dalam iqamat itu, dia sudah selesai rukuk rakaat kedua, maka pendapat yang lebih dikuatkan adalah diselesaikan. Tapi dengan catatan dipercepat, jangan malah suwe-suwe. Ngerti komat jek suwe-suwe, enggak, dipercepat. Kenapa? Karena hitungannya kalau dia sudah selesai rukuk rakaat kedua itu mulai adzan, fa insyaallah selesainya udah mulai iqamah, maka selesainya itu enggak terlalu jauh dengan takbiratul ihramnya imam. Masih mungkin. Tapi dengan catatan sudah selesai rukuk rakaat kedua.
Bagaimana dengan ba'diyah? Ba'diyah lebih fleksibel sebenarnya karena dia boleh dilaksanakan ba'da sholat, tetapi dengan catatan seharusnya kalau dia dijeda dengan wirid itu adalah wirid yang khafif, wirid yang ringan, bukan wirid yang sholawat ping 1000, istighfar ping 1000, enggak. Karena dia masih dalam keikatan adalah menyertai. Menyertai itu mengiringi, itu jeda waktunya kalau harus terjeda nggak panjang, Pak. Makanya boleh dijeda dia pulang, boleh. Jadi kalau bapak dan ibu melihat orang ba'da sholat fardu segera ke susu pulang, jangan suudon, lam klepat, enggak, jangan. Matko lamngo, komat teko salam lungo. Iya, ada istilah itu. Ada, barusan beliau mengingatkan, ada. Matko lamngo. Tetapi memang sebenarnya afdoliyatnya sholat sunnah itu di rumah, Pak. Bu. Tetapi kenapa qobliyah itu masih diupayakannya di masjid? Karena kalau di rumah nanti kadang kita ketinggalan takbiratul ulanya imam. Maka mending qobliyahnya di masjid. Sehingga kalau dia mengupayakan qobliyahnya di masjid, dia sudah akan berada di masjid mulai sebelum adzan atau ketika adzan. Sehingga ada waktu yang cukup. Padahal qobliyah zuhur itu bukan 2 rakaat tetapi 4. 2 salam. Berarti harus langsung ba'da adzan. Sebelum adzan enggak boleh, Bu. Ba'da selesai adzan. Ba'da selesai adzan waktunya sampai dikumandangkan iqamah. Kalau ba'diyah, dia boleh zikir yasir, zikir khafif namanya, zikir yang ringan. Kemudian dia pulang, kemudian sholat sunnahnya di rumah karena memang hak rumah adalah dipakai untuk sholat sunnah supaya dia juga menjadi bagian untuk kita beribadah kepada Allah, itu boleh. Jeda ini adalah jeda yang masih diperbolehkan. Tapi kalau ba'da sholat fardu sudah zikir, selesai zikir ngopi-ngopi jagongan nuwun sewu nggih Pak nggih, niki nuwun sewu rumiyin. Jagongan, ngopi dan aktivitas lain baru kemudian ba'diyah, tidak bisa. Dia sudah terjeda dengan banyak aktivitas yang lain. Tetapi pertanyaan panjenengan sebenarnya saya masih bingung gitu. Kok iso wirete sampai sepanjang itu? Jadi sholat ba'diyahnya kemudian ketemu dengan adzan asar. Mending wirid khafif, wirid yang ringan secukupnya, habis itu sholat dulu. Kalau mau lanjut wirid lagi. Tidak terikat. Sudah. Tidak terikat, Pak. Pripun? Yang jenengan tanyakan adalah gimana sikapnya. Sebelum saya menyatakan sikapnya, itu adalah sesuatu yang aneh bagi saya. Gimana? Padahal antara zuhur ke asar, kalau kita bicara zuhur asar zuhur ke asar itu ada jeda hampir 3 jam. Maghrib ke isya itu jeda kurang lebih 1 jam 15 menit. Terlalu lama untuk wirid. Maka mending zikir khafif, zikir yang ringan secukupnya, segera sholat sunnah. Kalau ba'da itu dilanjutkan wiridan lagi boleh. Untuk menggugurkan ba'diyah yang mengiringi sholat fardu. Sambut. Kalaulah kemudian kasusnya tetap dilaksanakan seperti pertanyaan panjenengan, bagaimana hukumnya? Maka kalau sudah adzan asar, gak ada masalah dengan adzan karena bukan iqamah. Yang harus gugur dengan iqamah. Jadi kalau dia sudah rakaat pertama, masuk rakaat kedua ba'diyah misalkan. Dalam konteks panjenengan, kalau kita bicara hukum umum, kemudian hukuman dan adzan, ya lanjutkan saja. Kalau dia sudah sedang dalam kondisi sholat. Karena mendengarkan adzan hukumnya sunnah. Sholatnya panjenengan juga sunnah karena sedang dilaksanakan dan belum sempurna, sempurnakan saja dulu. Nanti baru diselesaikan dan setelah selesai dengarkan azan. Tetapi sepertinya kasus itu tidak, hampir mungkin tidak terjadi lah, hampir tidak terjadi. Tapi kalau terjadi ya saran saya mending ba'da sholat fardu zikir ringan, segera sholat sunnah, habis itu mau zikir lanjut silahkan. Gimana Pak? Oke? Wallahu a'lam bishawab. Ngapunten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Monggo Bu. Bajunya ganti Bu. Tayyib.
baju kita terkena najis dan kita tahu itu najis, maka tidak boleh sholat. Tidak sah sholatnya. Ganti. Nggak bawa, pakai mukena yang ada di masjid. Hari ini di Indonesia gampang. Hampir di tempat-tempat public place itu ada musola dan menyediakan mukena. Lepaskan bajunya, pakai mukenanya. Setelah selesai, pakai bajunya lagi. Makanya saya matur, biasanya untuk saudara-saudara kita di Pantura, itu yang laki-laki itu menyiapkan sarung untuk sholat. Kenapa? Mereka khawatir bahwa celana yang mereka pakai, mangapunten dia, hatta celana dalamnya itu terkena cipratan najis. Sehingga ketika mau sholat, dia lepaskan semuanya itu. Pakai sarungnya. Setelah itu, kemudian setelah selesai sholat, baru dipakai lagi aktivitas yang lain. Artinya, kalau selain untuk sholat, kita memakai baju yang terkena najis, nggak ada masalah. Tapi khusus untuk sholat memang tidak boleh, mutlak nggak boleh, najis dia. Apakah ada rukhsah, kemudian kita boleh menggunakan baju najis untuk sholat? Sebentar, sebelum berbicara rukhsahnya saya nanya, separah apa kondisi kita sehingga tidak ada baju ganti? Separah apa kondisi kita? Kalaulah kemudian memang betul-betul itu najis dan memang harus dilepas. Kalaulah masih ada tempat-tempat umum, misalkan di masjid dan di tempat yang lain yang kita bisa pinjam itu mukena. Kalau nggak pinjam punya saudara kita lah. Masih banyak solusi yang masih bisa dijalankan, tidak sekaku itu insya Allah. Tetapi yang jelas sholat dengan pakaian yang kena najis hukumnya tidak sah. Selama kita tahu loh, selama kita sadar. Gimana kalau orang sholat dengan baju yang terkena najis dan dia tidak sadar? Sah atau tidak? Sah, hukumnya sah. Hukumnya sah. Dia tahunya setelah sholat, selesai hukumnya sah. Tapi kalau dia taunya di tengah-tengah sholat, dia batalkan sholatnya. Beda. Di mana dia tahu di situ menentukan hukum. Kalau dia taunya di tengah-tengah sholat, maka dia batalkan sholatnya. Dia ganti atau dia cuci, baru dia lanjutkan atau diulangi sholatnya. Tapi kalau taunya setelah selesai sholat, sudah salam misalkan, sudah selesai salam, sudah mulai dzikir, rodok lungguh santai, kok ternyata ada najisnya, ya sudah. Ya sudah selesai, sudah sah. Ngaten nggih, Bu? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Bapak dan Ibu? Monggo baca, Bu. Cafet. Monggo. Terus? Kemarin pas pelajaran tayamum jenengan kemana, Pak? Tayyib. Oh lagi lagi pergi jauh ya. Sudah pergi jauh nggak pamit gitu kan? Nggak bawa oleh-oleh lagi ya. Tayamum untuk sholat wajib 1 kali sholat, Pak. Untuk sholat sunnah ada yang mengatakan membolehkan lebih dari 1 kali sholat, tetapi ikhtiyatnya untuk pendapat yang hati-hati 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat. Gimana kalau kita jamak? Ya udah, setelah kita selesai salam ya kita tayamum lagi, langsung. Sesederhana itu insyaallah. Untuk berhati-hati. Kenapa sih? Kenapa pendapat yang berhati-hati justru 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat, walaupun itu sholat sunnah sekalipun, karena tayamum itu ringkas dan ringan, nggak berat, betul kan? Yang penting syaratnya ada debu yang suci. Debu yang suci, bukan permukaan tanah yang suci. So'id itu bukan turab. Kalau turab itu permukaan tanah, itu turab. Yang dipakai di dalam ayat adalah so'id, asal debu. Nggak harus di atas permukaan tanah. Makanya kemarin saya matur, betapa indahnya Islam ketika Allah menetapkan so'i dan thayyiban, debu yang suci, sehingga kalau kita di atas pesawat nggak perlu turun dulu, ya kan? Debu manapun. Ngatan nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain, bapak-bapak, monggo silakan Pak. Gimana Pak? Gimana jenengan? Pakaian yang najis. Terus? Untuk sholat itu. Tempatnya? Terpencil. Maksudnya nggak ada salin lagi. Pripun Pak? Di atas gunung. Oke. Toib. Pakaiannya najis. Di tempat terpencil nggak ada pakaian lagi. Sananya ada air atau tidak? Cuci dulu lah. Cuci dulu. Habis dicuci dulu pakai saja baju basah. Karena nggak ada keterangan harus baju kering kan? Tenang Pak, tenang Bu, Pak, kita selalu ada solusi insyaallah. Maksud saya begini Bapak, maksud kamu nggih,
Kalaulah kemudian kondisinya darurat banget, najis. Maka kemudian nggak ada air untuk mencuci, tapi masih ada sarung atau masih ada celana, maka boleh bajunya dilepas. Memang darurat banget, nggak mungkin. Maka silakan lepas bajunya. Kalau untuk laki-laki, lepas saja bajunya, celananya naikkan sampai menutupi pusar. Karena aurat mughalladah, aurat yang wajib tertutup ketika sholat bagi laki-laki hanya antara pusat sampai lutut saja. Maka kalau panjenengan punya sarung, pakai aja sarung kayak kembenan. Dinaikkan sedikit di atas pusat, yang penting menutupi lutut, itu sah sholatnya. Karena kondisinya kan darurat. Tapi kalau kondisi tidak darurat kan orang sopan banget kan begitu. Ya kan, kita bicara keabsahan. Maka dalam kasus panjenengan terpencil bla bla bla, pertanyaan saya, ada air atau tidak? Kalau masih ada air, cuci, Pak. Dan pakai saja baju itu walaupun basah, karena tidak ada syarat sholat harus pakai baju kering, itu nggak ada. Nggak ada. Sholat itu pakai baju yang suci, kalau bisa bersih. Ngerti nggih? Disederhanakan saja, Pak. Di terpencil mana yang nggak ada baju? Di puncak gunung, oke. Saya dengan Depan. bisa diperbolehkan. Tapi nanti mungkin harus bisa mengganti kalau lupa. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu kalau ada pendapat itu. Saya tidak tahu nggih, wallahu a'lam bishawab. Matan nggih? Dipermudah saja. Monggo, ada yang lain? Bapak-bapak. Ibu-ibu yang di belakang? Oh, monggo saya. Menjawab hukum menjawab adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum menjawab adzan, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas mengatakan hukmu ijabatu da'awat, hukum menjawab adzan atau nidak, maaf. Hukmu ijabatu nidak, maaf salah. Hukum menjawab adzan itu adalah sunnah. Kenapa sunnah? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sebab yang bisa melembutkan hati kita adalah mendengarkan adzan. Kenapa mendengarkan adzan bisa melembutkan hati? Orang yang mendengarkan adzan dan akan fokus dengan adzan yang dia perdengarkan adalah mereka-mereka yang sudah mutabadir ilal masjid, adalah orang-orang yang bersegera menuju masjid. Jadi ada rangkaiannya. Kalau dia di rumah, dia mendengarkan adzan, dia nggak pernah akan fokus 100%. Mungkin dia mendengarkan sesaat, lamat-lamat, kadang nanti tergoda fokusnya. Ini poinnya. Maka karena mendengarkan adzan itu bisa melembutkan hati, maka dihukumi sunnah di dalam menjawab adzan, di dalam menjawab panggilan adzan, mendengarkan dan menjawab panggilan adzan. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas sampai ada 5 faedah: menggugurkan dosa, menambah derajat, melembutkan hati. Itu ada 5 totalnya. Saya lupa total rinciannya 5, tapi diantaranya ada 3 itu tadi. Tapi ini poin pertama. Poin kedua, karena hukumnya sunnah, maka saya akan masuk kepada fikih dulu ya. Gimana dengan orang yang masuk sholat Jumat, Bapak dan Ibu? Masuk ke masjid ketika hari Jumat, ketika muadzin sedang mengumandangkan azan. Apa yang dia lakukan? Mendengarkan dulu sampai selesai baru sholat sunnah, sebagaimana kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Ya kan? Sebagian besar kaum muslimin di Indonesia dalam kondisi itu, mereka akan berdiri mendengarkan azan hingga selesai, baru kemudian dia sholat sunnah, padahal khatib sedang berkhutbah. Maka pendapat yang justru dikuatkan jumhur, termasuk ini diambil pendapat yang dominan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kapanpun masuk masjid untuk sholat Jumat, maka dia langsung melaksanakan sholat at-tahiyatul masjid. Tidak ada qobliyah Jum'ah. Yang ada adalah at-tahiyatul masjid. Maka ketika dia masuk sedang dikumandangkan azan, sama-sama sunnah, tetapi yang lebih diutamakan adalah bersegera sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah sebagian menghukumi sebagai wajib, maka yang wajib tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Kalau dia mendengarkan azan karena menganggap azan itu sunnah, kemudian setelah selesai azan baru dia sholat, maka sholatnya adalah sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah adalah wajib. Maka ini tidak boleh dikalahkan dengan yang ini. Maka kalau masuk kapanpun langsung sholat, walaupun sedang adzan, nggak ada masalah. Lu kan kita pengen dapat fadilah mendengarkan adzan, ya tekono saat durungnya adzan. Iya.
Bahkan ketika khatib sedang berkhutbah sekalipun, Rasulullah SAW pernah menegur salah satu sahabat yang masuk. Rasulullah sedang berkhutbah, langsung duduk. Kata Rasulullah, ya fulan kum farka' rakaataini. Wahai fulan, bangun dulu, sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Ini ketika sedang khutbah. Maknanya apa? Konteks apa namanya? Kondisional. Jadi kalau dia masuk memang sudah telat, khatib sedang berkhutbah, maka dia tidak langsung duduk. Dia tetap sholat tahiyatul masjid dulu, tetapi ringkas dan ringan. Fatihah langsung rukuk. Kalau harus baca ayat-ayat yang paling pendek, karena menyegerakan untuk mendengarkan khutbah. Tidak wis telat, sholat sunai, didawa-dawa nih, jenengan ngapain nggak datang awal-awal. Poinnya begitu. Terus bagaimana dalam kondisi tidak ideal? Dalam kondisi tidak ideal, maka yang lebih diupayakan adalah takdimnya sih. Takdimnya. Artinya kalau kita sedang makan, ya nggak apa-apa teruskan makan, memang kita sedang makan gitu. Tetapi tetap mengedepankan takdim atau pengagungan kepada lafdzun nida, kepada lafaz-lafaz adzan itu. Bagaimana caranya? Ya akhirnya kalau sudah adzan walaupun kita makan, ya jangan ngobrol dewe. Kalau kita sedang ngobrol bicara dengan teman, jagongan ketika adzan, ya berhenti dulu, dengarkan dulu, walaupun tidak maksimal. Maka ada budaya yang unik di Aceh, Bapak dan Ibu. Di Aceh itu kalau masuk waktu sholat, pekerjaan apapun berhenti dulu. Pangapunten, saya akan melanjutkan, bukan untuk diskriminasi, bukan untuk penghinaan, tidak. Walaupun kadang mereka juga tidak sholat, tetapi berhenti secara adat. Sudah menjadi poin yang bagus. Pokoknya nek waktu ini adzan mandek. Makanya orang tua kita mengingatkan kepada kita, nek kerja apa wae waktu ini adzan kon mandek, bukan karena kemudian ketiban sial, itu enggak. Kita salah memahaminya. Orang tua kita mengatakan nek adzan kon mandek itu justru untuk mendengarkan adzan. Wis adzan mandek itu mendengarkan adzan, bukan wis adzan mandek nek mbok lanjutke sial. Enggak, itu salah. Karena kita tidak melihat itu dengan skala yang sempurna. Kita hanya motong. Nek adzan mandek, nek mau lanjutkan kok siap. Iya, karena dilanjutkan dia nggak fokus. Maka lebih baik berhenti sesaat, dengarkan adzan biar dapat pahala. Apalagi mengikuti lafaz muadzin, maka mendapat pahala yang sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Cukup ya Bapak dan Ibu, sudah waktunya iqamah. Jazakumullah khairan untuk semua perhatian. Kita sudah selesai membahas tentang mashul khuf. Maka kalau diantara kita nanti ada yang mau praktek, dipersilahkan dengan catatan khufnya atau alas kakinya adalah tebal dan menutupi mata kaki. Bagi mukim, orang yang tidak bepergian adalah 24 jam. Bagi orang yang bepergian adalah 3 hari 3 malam, dengan catatan dia sudah bersuci dulu sebelum memasukkan kedua kakinya ke dalam alas kaki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.